Mustafa waghfir lana ma madha ya akramal khalqi ma liman aluju bihi siwaka inda ulul hadisil amami ya rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidun kaunaini wal saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil Nabiun al-amirun nahi fala ahadun abara fi qawli la minhu wala ni'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bisalihin rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bisalihin rabbi zidni warzuqni walhiqni bisalihin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para asatidz, para hujjaj, para jamaah taklim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya hormati dan saya muliakan. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita limpah curahkan sholawat dan salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta dengan karomah mukjizat daripada suratul Fatihah yang kita baca,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang bisa membawa kita untuk selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita semua, dan juga jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang telah mendahului kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan para muwaqifin, yaitu orang-orang yang telah mewakafkan hartanya. Mudah-mudahan mereka semua diterima amal ibadah mereka, kemudian juga diampuni segala kesalahan dan dosanya, dan Allah tempatkan arwah-arwah mereka di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, radhah min riyadil jannah. Al-Fatihah haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ustajina wa muallimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sayyidillaahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik bin Dinar. Maqalah ini dari Malik bin Dinar, Syekh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ihbis ai imna, ya, cegahlah dirimu, ya, atau halangilah dirimu, cegahlah dirimu dengan salasan minal khisalil majmumah, dengan 3 perilaku kita yang tercela. Majmumah itu apa? Akhlak majmumah, perkataan yang jelek, perilaku yang jelek. Kemudian bisalasi minal khisalil mahmudah, ganti dari perilaku yang jelek, sebaliknya kita melakukan perilaku yang terpuji. Jadi namanya minal khisalil mahmudah. Jadi akhlak itu ada akhlak majmumah, ya, yang jelek. Kemudian ganti yang mahmudah, akhlaknya terpuji. Hatta takuna minal mu'minina ay kai tattasifa bihaqaiqil imani kal mu'minina as-shadiqina fi imanihim, sampai jadilah kita ini termasuk orang-orang yang beriman, yakni supaya engkau atau kita disifati dengan iman yang sebenarnya, seperti orang-orang mukmin yang benar dalam keimanan mereka, as-shadiqina fi imanihim. Dengan mencegah perbuatan-perbuatan kita yang tercela, hisalil majmumah, mencegah diri kita protek, jangan sampai diri kita itu melakukan sifat yang jelek. Tetapi sebaliknya
sifat yang terpuji yang kita lakukan, niscaya ya, jadilah kita termasuk orang-orang yang beriman, supaya apa? Dapat disifati dengan iman yang sebenarnya, yang sebenarnya, dengan seperti orang-orang mukmin yang benar dalam keimanan mereka, orang-orang mukmin yang benar dalam keimanan mereka. Jadi as-shadiqina fi imanihim. Nah, ini yang pertama, kata Abdullah bin Dinar, al-kibru bit-tawadu. Al-kibru bit-tawadu, sifat sombong ganti dengan sifat tawadu. Tuh. Yang pertama, al-kibru bit-tawadu, sifat sombong kita buang, kita cegah diri kita, jadilah kita orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, nggak sombong ya. Kenapa di dalam takabur itu para hadirin sekalian dikatakan oleh Abdullah bin Dinar ini, al-kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqar aksut tawadu. Sifat takabur ialah memandang diri sendiri dengan pandangan yang mulia. Yang mulia, kalau diri kita mandang kita, diri sendiri kita mulia. Kemudian dan memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Kebalikannya ya daripada tawadu. Kebalikan daripada. Nah, ini kita mandang diri kita selalu the best. Kalau bahasa sekarang the best, yang terbaik. Ya. Saya yang terbaik, saya lebih baik. Selalu membandingkan dengan orang lain bahwa dirinya itu apa? Lebih mulia, lebih terhormat, lebih rajin ibadahnya. Pokoknya melebihi dari orang lain. Sehingga apa? Takabur dalam hati, takabur dalam perbuatan. Apa bedanya takabur dalam hati? Dalam hati kita merasa apa? Bangga, ya, bangga terhadap apa? Diri kita sendiri. Padahal orang lain pun lebih dari kita. Padahal orang lain lebih dari kita. Tapi apa? Karena kita sombong. Tapi pada saat kita berhadapan dengan apa? Kemampuan kita yang seadanya. Ternyata orang itu lebih tinggi dibanding dirinya. Baru tahu apa sifat kesombongan. Pada saat orang-orang mengeluarkan pendapatnya, Masya Allah, ternyata orang-orang itu pada pinter-pinter banget. Kirain kita yang paling pinter, nggak taunya ada orang-orang pinter-pinter. Itu cegahlah diri kita daripada sifat yang sombong. Karena apaan sih artinya sombong? Ya, kesombongan itu apa? Akan membawa kita kepada kenistaan. Kalau kita jadi orang sombong, diri kita hasilnya nista. Akhirnya apa? Merosot harga diri kita sendiri. Itu sombong, Pak. Nah, makanya apa? Kita tawadu, rendah hati. Dulu saya pernah cerita, ada seorang ulama, Syafi'i al-Hajami, Kiai Syafi'i al-Hajami. Beliau itu Pak, orangnya pinter, ya. Tapi apa? Dia itu tawadu, Syafi'i al-Hajami. Zaman-zamannya Al-Maqullah Kiai Nur Ali, Syafi'i al-Hajami, kemudian Abdullah Syafi'i, terus banyak itu ulama-ulama zaman-zaman kita itu.
orang-orang tua kita yang pada ngaji pada beliau ya. Itu kalau ngaji Pak, beliau masih ngaji. Kalau ada orang pengajian di At-Taqwa, itu beliau datang. Ada di pojok sana. Ada 2 ulama yang sering hadir dalam pengajian pada malam Ahad. Ada lagi Mualim Murasyid yang dari Tanjung Priuk. Orangnya tawadu, nyampur dengan jamaah-jamaah lain. Padahal dirinya adalah seorang kiai, seorang ulama, tapi apa? Nyampur aja, duduk. Ya. Nyaru. Itu para hadirin sekalian. Nah, ini sifat yang tawadu inilah ya yang membawa kepada keberuntungan bagi seseorang. Dan lihat deh, kata Abdullah, wal kibru yakunu bil manzilati. Takabur adalah adanya pada kedudukan. Takabur itu kena adanya kedudukan orang. Merasa apa? Silsilahnya lebih mulia, keturunannya lebih mulia. Dia merasa apa? Dirinya turunan ningrat, begitu kan ya? Sehingga apa? Memandang seseorang itu rendah. Saya kan anaknya camat, saya kan anaknya lurah, saya kan anaknya pejabat, istilahnya begitu ya. Akhirnya apa? Takabur. Padahal apa? Itu takabur adanya sifat yang demikian gitu ya, pada kedudukan seseorang, ya, pangkat. Merasa apa? Pangkatnya tinggi, sombong. Ya. Sombongnya ada. Kemudian wal ujbu yakunu bil fadilah. Sedangkan ujub adanya pada keutamaan. Maka orang-orang yang apa? Takabur itu apa? Fal mutakabbiru yuhillu nafsahu an ru'yatil muta'allimina. Ya. Makanya orang-orang yang takabur itu merasa mulia dirinya dan orang-orang yang dengan apa? Dari orang-orang yang belajar. Mulianya dirinya lebih mulia, takabur. Selalu berada pada kemuliaan. Terus ditambah lagi selain takabur ada ujub, sifat ujub. Apa ujub? Ternyata sifat ujub itu mustaq biru, termasuk takabur juga. Ujub adalah orang yang merasa banyak keutamaannya sebab bertambahnya orang yang dididik, dengan sifatnya. Jadi ujub itu Pak enggak sifat yang takabur dan ujub itu hinggap atau ada bukan hanya pada orang-orang yang biasa, orang-orang yang pinter aja, yang banyak ilmunya banyak ujubnya, banyak takaburnya. Ya. Guru banyak takabur, merasa apa? Dirinya itu merasa lebih tinggi dari yang lain. Ya. Ujub, sifat takabur itu. Dia kalau membicarakan yang lain kecil kalau dibanding dengan dirinya. Itu sifat ujub, Pak. Dan selalu apa? Dia merasa apa? Lebih tinggi dari orang-orang, apalagi ya apa? Orang-orang yang belajar. Selevelnya aja antara misal di ustad aja banyak yang takabur. Di ustad, di kiai banyak yang takabur. Kenapa? Itu ada pada diri kita, Pak. Rasnya itu, kebiasaan, ya. Kenapa? Merasa dirinya lebih unggul dari yang lain. Makanya itu salah satu tanda alamatus syaqawah, tanda-tanda yang celaka adalah mandang orang ya lantaran apa? Dia itu
ayah. Itu orang yang celaka begitu. Mandang orang dengan kekayaan orang, bukan dengan ilmunya. Gitu jadinya. Itu celaka termasuk orang-orang yang takabur. Terus kalau misalnya dia merasa ibadahnya lebih getol, lebih rajin, orang itu puasanya rajin atau sholat malamnya rajin, tiap malam. Terus dia memandang dirinya, orang-orang mah nggak kayak gua, gitu kan ya? Orang-orang mah kayak gua mah rajin, gua mah udah haji, guru juga, misalnya sholat anunya rajin juga. Takabur itu Pak, takabur akhir memandang rendah orang lain. Ahli ibadah tiap malam bangun, tapi hatinya kurang terpelihara, sayang kayak bedanya takabur dengan sok. Ini kan guru bicara masalah takabur ya. Saya tanya masalah takabur sama sok bedanya. Iya, takabur kan kesombongan. Kalau sok ujub masuknya. Kalau sok banget itu bocah gitu ya. Sok. Kalau bahasa pondokku, bahasa Bekasi, Betawi itu sok banget. Ya ilah ini Ustadz sok banget, mentang-mentang gitu kan ya. Makanya ada mentang-mentang. Beda. Sama, levelnya sama dia juga. Iya. Sok itu ujub, sering menampilkan kelebihannya, gitu kan ya. Nih, lihat gua nih, gua sok banget itu dia. Nih, gua nih bisa lompat lebih tinggi daripada dia, walaupun gua gitu. Nah itu sok. Tapi kalau sama kita pakai baju nih, kita bicara ke baju ya. Kita nggak biasa pakai baju, cakep aja tuh. Tapi lama-lama enggak gitu biasanya. Iya. Baru-baru sih emang kita bangga. Terus kita pakai terus. Udah biasa. Awal pakai gamis misalnya, baru mulai pakai gamis, dibilang nggak ada orang yang bilang, ya ilah sobat mentang-mentang udah haji pakai gamis mulu, kan gitu ya. Itu namanya kita nggak merasa sok. Ya orang saya membiasakan diri saya begini kok, gitu ya. Ntar juga kalau udah biasa orang nggak ngomong lagi, udah pede aja, percaya diri. Makanya biasakan diri kita pakai pakaian seperti itu, pakai gamis, pakai jas, iya kan ya? Bukannya song, emang udah kebiasaannya begitu. Kalau kata orang kan sok, tapi kita enggak ya, perasaan itu udah. Iya. Biasa kan Iya. Sok ujub itu ya, ujub namanya. Kalau ujub itu sering memamerkan kelebihannya kepada orang lain. Nih, begini saya, gitu kan ya. Gitu. Baru ngomongnya goleng-goleng bunyi. Goleng-goleng ngomongnya gitu. Ya orang ujub gitu ya, membanggakan diri seperti itu. Ya. Untuk menjaganya itu gimana? Ganti dengan tawadu, dengan rendah. Tadi kan diajarkan oleh Abdullah bin Dinar, cegahlah dirimu daripada sifat takabur, ya kan? Terapkan sifat tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Cegah, makanya ya Allah saya kok jadi begini ya, kok saya jadi riak begini, kok saya jadi ujub begini omongan saya, gitu kan ya? Omong ujub itu, lihat di rumah, gua mah lu baru punya begitu aja, gua lebih gede daripada punya, gitu kan ya? Nah itu ujub, Pak. Nampakkan kelebihan diri kita, ujub. Kalau bahasa bekatnya sok, ya kan ya? Itu sok banget, nah itu. Ada lagi ya? Sifat ini Pak, sifat yang sering itu adalah penyakit ini, namanya majmumah, sifat yang buruk. Ya. Ganti sifat yang buruk dengan sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Itu perilaku tercela itu. Mari kita kumpul perilaku tercela, jauhkan dari kita. Ya, sifat
ingin dipuji orang, sifat ria, sifat menonjolkan diri, itu ujub gitu ya. Kemudian sifat takabur, sombong itu. Kalau sombong kan mamerin gitu kan, sama ria begitu, sombong. Kalau ujub apa? Menganggap dirinya lebih terus, sok dengan apa yang dia punya. Satu level. Iya. Level 1. Kayaknya hampir semuanya kita semuanya ada yang rata-rata. Hampir, bukan emang ada pada diri kata, emang ada semuanya. Ya, emang ada. Itu hinggap sifat seperti itu sama siapa aja. Bukan dia sama siapa aja. Kalau yang dia nggak berusaha melawan mencegah dirinya untuk nginget bahwa itu takabur, sifat ujub yang harus dia jauhi, tapi tetap aja muncul tiba-tiba. Ya, muncul aja sifat kesombongan kita. Caranya begitu. Caranya untuk menghindari sifat yang majmumah itu ganti. Harus ingat terus. Ya, jauhkan sifat itu, ganti dengan perilaku yang terpuji. Lingkat langsung. Yang kedua kata Syekh ini dalam makalahnya, wal hirsu bil qanaah. Yang kedua adalah rakus. Sifat rakus ganti dengan sifat qanaah. Apa sih rakus? Rakus adalah bersungguh-sungguh pada sesuatu yang dicarinya. Sedangkan qanaah yaitu rela dengan pemberian Allah, ikhlas. Qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah. Tapi kalau rakus, Pak, rakus itu jelek. Udah dibagiin, dapat beras gratis 1 karung, udah taruh, dia merebutan lagi yang 2 kilo. Yang 1 karung padahal dia udah dapat 1 karung, pengen rebutan yang 2 kilo beras. Yang 1 karung dia lepas, dia nyari yang 2. Akhirnya 2 kilo nggak dapat, kehabisan, yang 1 karung hilang. Rakus tuh. Makanya kalau udah dapat bagian, udah segitu rezekinya. Iya. Ada ya? Kalau rakus ini ada yang barangkali banyak yang kita cegah itu masalah. Kalau masalah tentang itu nggak tahu juga tuh. Kalau masalah rakus orang yang tadi guru bilang itu jarang. Bukan ada tapi jarang. Nggak ketahuan. Banyak, setiap orang punya sifat begitu gitu. Harus dicegah dengan sifat qanaah. Udah cukup emang rezeki Allah begini gitu. Ibaratnya membuang air di tempayan mengharap nadangin air hujan. Baru mendung udah, wah mendung nih, hujan gede, gelap banget. Dia buang air, nadangin, taruh di depan. Nggak turun tuh air. Itu begitu, Pak, sifat orang yang rakus begitu. Harusnya manfaatin aja apa yang ada, dimanfaatkan gitu. Itu sifat manusia yang selalu rakus, pengen lebih banyak, begitu, Pak. Pengennya lebih. Lah manusia mana ada cukupnya, Pak? Dia udah punya gaji, dia punya rumah, punya anak, punya istri, punya mobil, semuanya. Udah punya mobil ini, masih pengen mobil yang lebih cakep lagi, ya. Udah punya mobil cakep lagi, pengen mobil yang lebih gede lagi. Akhirnya mobil, semuanya pengen, Pak. Mobil merek ini pengen, mobil warna ini pengen, mobil ini pengen. Numpuk tuh rumah. Habis dia beli mobil udah nggak dipakai-pakai.
Nah itu kurang terus Pak. Manusia kurang terus. Ya. Kurang terus. Apa aja kurang. Selalu apa? Nah sifat ini salah satu sifat yang menunjukkan bahwa diri kita rakus harta. Gitu. Rakus harta. Contohnya apa lagi Bapak yang punya contoh orang-orang yang rakus? Banyak Pak, yang ada pada diri kita yang apa? Seringkali kita lakukan tanpa sadar. Ini sifat-sifat ini harus dicegah, harus kita ingat. Kalau kita lupa, kita begitu terus. Kalau kita diemin aja, terus berkembang sampai tua, Pak. Dari anak-anak sampai tua. Dari anak-anakannya udah ketahuan, bocah serakah banget ini. Udah punya kerupuk 2, masih kerupuk orang dicabut, diambil lagi. Ada yang udah megang kiri kanan punya kerupuk 2, Pak. Kerupuk dia diambil lagi, dikejar lagi. Orang satu-satunya yang dimakan. Itu kalau diemin aja orang tuanya dalam pendidikan, itu begitu Pak, sifatnya muncul sampai tua. Kagak hilang. Makanya hilangnya dengan ilmu. Ilmunya apa? Bisa mencegah sifat rakus, ganti menjadi sifat merasa cukup, sifat qanaah. Bisa Pak, bisa. Kalau ingat kita bisa. Yang penting ingat terus. Wah, sifat ini rakus nggak boleh. Ya, rakus nggak boleh. Memang berat awalnya, tetapi pada saat kita jalani banyak hikmahnya. Ya, ninggalin sifat-sifat yang pengen menang sendiri begitu. Berat. Jadi ridho bil kismati, kita itu harus apa? Ikhlas dengan pemberian Allah, ya. Dengan pemberian Allah itu udah ikhlas. Allah memberikan segini, ya. Segini ikhlas. Emang kita udah berusaha ya. Itu qanaah, Pak. Sifat qanaah itu bagus, merasa cukup. Jadi enggak, sifat was-was dalam diri kita itu hilang kalau kita qanaah. Orang kan Pak di dompet nih duit tinggalan 100.000, ya tinggalan 500.000 dah. Ini udah resah Pak, dia besok anaknya mau berangkat kuliah bagaimana mau begitu Pak, resah. Padahal mah gampang tuh bocah, ya ada solusinya. Orang yang nggak megang duit tenang-tenang aja, megang duit masih sejuta masih bingung, megang duit 10 juta masih kebingungan, megang duit 10 juta Pak bingung, lebih bingung daripada orang yang megang duit cuma 100.000, was-was nih Pak. Padahal kalau dihitung 10 juta kan cukup banyak, ya megang cuma 100.000 dapat apa sih sebetulnya? Kenapa? Karena dia qanaah, tenang. Iya, tenang. Kita mah 10 juta buat 3 bulan. Iya. Kagak habis. Nah itu. Sebab apa? Ambisi seseorang itu kalau dia lebih banyak ekonomi, dia ambisinya lebih besar Pak. Ya kan, ambisinya lebih besar. Kalau yang nggak punya duit mah nggak punya ambisi, alah biarin amat dia mau pakai apa kek, gue mah yang penting gitu kan ya, makan cukup begitu. Kalau yang orang punya duit, punya gaya, ambisinya banyak Pak. Ini punya duit baru
baru 90 juta, ini masih kurang 20 juta lagi tuh mobil harganya 110 juta. Masih bingung Pak, masih bingung kemana itu. Orang dia mau nyarinya angan-angannya lebih tinggi. Kalau yang punya duit, nggak punya duit diem-diem aja, kagak punya niat. Tapi apa? Emang orang kelebihan mulia, ya dia yang punya mobil ngajaknya dia mulu, yang nggak punya duit diajak mulu. Dijemput, ayo bang ikut bang, ikut. Padahal nggak punya mobil, nggak punya apa, nggak punya duit, diajak mulu. Gitu. Diajak sama orang sini ke sini, diundang sama orang ke sini, pulangnya diongkosin, perginya dijemput, pulangnya dianter. Padahal bingung lah. Kelebihannya begitu. Apa? Enggak was-was gitu. Nah ini sifat begini al-hirs bil qanaah. Jadi apa? Ijtihad kita. Ijtihad sungguh-sungguh fi syai'in yatlubuhu. Ya. Sungguh-sungguh kita untuk apa? Pada berusaha ya, dengan apa yang kita cari. Sungguh-sungguh terus, kalau orang yang rakus begitu. Kemudian kata Imam dalam makolanya yang ketiga, wal hasad wa huwa tamanna zawali ni'matil mahmudah ilal hasidi. Orang yang hasad itu yaitu mengangan-angankan hilangnya kenikmatan orang yang didengkiinnya. Tuh, hasad. Orang hasad itu mengennya orang itu sengsara, yang dia dengki sama orang. Punya tetangga kaya Pak, kita tinggal hasadnya doang, kagak kaya nggak apa. Itu orang beli mobil dia yang punya Pak. Tetangganya beli mobil dia yang punya. Itu rumah sakit kan? Itu paling jelek, ya Allah, itu hasud, menghasad. Segala mobil orang dipaku, taruhin paku bannya. Jadi kan begitu. Kemudian orang itu jual mobil, girang dia. Dia lebih senang niat orang susah ketimbang niat orang itu kaya. Tuh Pak, orang hasad begitu Pak. Orang yang hasad itu begitu. Menginginkan hilangnya kenikmatan orang yang dia dengki. Dianggap itu musuhnya. Asal orang kaya dimusuhin, Pak. Asal orang sukses dimusuhin. Punya ini dimusuhin. Dia jadi gedek bawaannya. Padahal dia sendiri yang nggak bisa ngejar. Kemampuannya terbatas. Jadi ganti sifat apa? Sifat hasad itu. Jadi bin nasihah, dengan apa? Dengan nasihat. Ganti nasehatin diri kita, ya, diri kita sendiri, yaitu apa? Mengajak kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan melarang dari sesuatu yang di dalamnya terdapat kerusakan. Gitu. Dengerin. Bagaimana kalau sifatnya orang hasud, ngaji, kumpul sama orang banyak, obatnya ngumpul nih, silaturahim gitu, melihat kelebihan orang, kekurangan orang, bergaul. Ya Allah, ternyata saya banyak kenikmatan ya yang saya miliki. Oh no, tetangga saya padahal mah lebih muda dari saya gitu, tapi punya penyakit. Padahal dia tuh lebih muda dari saya. Makan di nampan bareng-bareng, dia mah udah kagak kuat. Ada jengkol semur udah nggak berani makan, apa giginya udah nggak ada. Padahal mudaan dia dari saya. Begitu kan ya? Itu kenikmatan, itu bergaulnya begitu Pak. Nasihat diri kita itu begitu. Ya, diri kita lebihkan diri kita. Kita apa? Melihat kiri kanan bahwasanya kita ini
bersyukur tentang apa? Ternyata kita lebih dari si A, lebih dari si B, gitu. Ngelihatnya di bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas capek, makanya dia kalau gitu jadi dengki. Kalau lihat ke atas, lihatnya ke bawah, jadinya bersyukur, ya. Gitu. Jadi bersyukur kita kalau ngelihat ke bawah, orang yang ada yang sakit, teman kita ada yang ini, ada yang susah, ada apa, bersyukur Pak, alhamdulillah saya walaupun udah tua begini nggak punya apa-apa, tapi saya punya gaji pensiunan, gitu. Ada pensiun, ya Allah, saya alhamdulillah saya punya warung dikit, jadi punya duit juga. Kalau dia nggak punya duit, begitu bersyukur niat orang lain. Sering kumpul silaturahim, banyak nasihat yang kita apa? Nasihat buat diri kita, ngaji, ya, nambah wawasan kita, iman kita, gitu. Di tempat taklim begitu. Nah ini hasan, nasihat dengan ini. Nanti apa? Berubah, melarang, dan sesuatu yang di dalamnya apa? Terdapat kerusakan diri kita. Wafil hadis yajtami'u fi jawfi abdin al-imanu wal hasad ila akhiri. Dalam hadis disebutkan tidak akan bersatu di dalam diri kita, ya, yaitu termasuk orang-orang yang beriman, yaitu keimanan dan kedengkian. Itu dengki itu akan hilang kalau kita nambah keimanan kita, Pak. Sifat dengki kepada orang. Kalau kita beriman, lah gua ya sholat tiap hari, masa gua lagi aja sama dia, begitu ya, lagi dengki aja sama dia. Lah gua sholat puasa tiap hari, masa gua lagi punya sifat dengki? Itu nasihat diri kita begitu, Pak. Ya apa? Dalam hadis Rasulullah begitu, ya. Nah, jadi tidak akan bersatu, tidak akan nyampur antara iman dan dengki, nggak akan nyampur. Kalau ada iman pasti dengki akan hilang. Gitu. Ada dengki, imannya berkurang. Imannya kurang. Berarti kalau dia dengki, dia mah kagak beriman, dia mah nggak kenal halal haram. Makanya begitu tuh, jahat. Gitu ya. Mulu dengki mulu sama tetangga. Dikit-dikit apanya begini? Gala buah orang jambu berbuah. Dijahatin, dituangin minyak tanah, gitu misalnya kayak dengki, Pak. Pun jambu lagi sedang berbuah, disiram pakai air bensin, jambu orang, dengki namanya. Itu apa? Orang kagak beriman. Kalau orang beriman, dengki hilang, Pak. Makanya tingkatkan iman Islam kita, ya. Takwa, jadilah orang yang takwa. Sifat dengki akan hilang sendiri, nggak ada pada diri kita. Ngapain saya ngurusin orang? Ngapain saya ngurusin? Jadi sifat dengki hilang, Pak. Yang penting kita asah iman kita supaya kuat. Orang yang beriman, sifat-sifat buruk akan lenyap, akan hilang dengan sendiri akan hilang. Nah ini maksudnya adalah iman kepada takdir, ya, takdir Allah. Al-imanu bil qadar. Nah, al-qadar. Bisa. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore ini dapat bermanfaat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa yarhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.